Yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Nah, wabarakatuh. teman-teman, kita malam hari ini kita akan berdiskusi tentang filsafat. Mata kuliah yang berbeda ya. Kemarin kita sudah belajar Pancasila, studi Pancasila untuk pengantar. Sekarang pengantar untuk mata kuliah studi filsafat. Secara umum, studi filsafat dengan filsafat itu tetap interchangeable ya. Tapi studi filsafat itu kita tidak bertujuan menjadi filosof. Tapi kalau kita belajar filsafat, kita memang bertujuan menjadi filosof. Memang secara eh, ketika kita bicara filsafat secara umum, belajar filsafat secara umum memang tujuannya adalah menjadi filosof, yaitu menjadi seorang yang bijak ya, ataupun menjadi seorang ahli tentang kebijakan, kearifan ya, ke sistem. Eh, ketika teman-teman bicara, ketika teman-teman mendengar kata filsafat mungkin banyak eh, apa namanya afiliasinya tentang pemikiran, tapi lebih dari itu ya. Oke, kita share screen ini ya. Masih proses ya. Ya, ya. Teman-teman bisa melihat. Ya, oke. Ya, eh, sedikit pengenalan, tapi kemarin kita sudah tahu ya. Saya eh, kemudian kita bisa lanjut eh, filia ya. Pengertian dari filsafat itu apa? Filia dan Sofia ini akar katanya, asal mulanya, asal mula kata. Asal usul dari perkataan atau terma ya atau istilah filsafat ya mencintai kearifan, kebijaksanaan, love of wisdom. Makanya gelar doktor juga dalam bahasa Inggris dikenal eh, gelar doktor yang sifatnya umum, akademis itu Doctor of Philosophy ya. Doktor itu kan dottore, to teach ya. Jadi Doctor of Philosophy atau Philosophiae Doctore itu to teach the love of wisdom. Jadi tujuannya filsafat adalah untuk mencintai, to love wisdom, ya, to love of wisdom, to love wisdom. Bagaimana kita mencintai kearifan, ya, merupakan induk segala pengetahuan, segala ilmu pengetahuan, mencakup seluruh pengetahuan di luar wahyu, ya, dan ilmu yang berkaitan langsung dengannya. Jadi kita membagi antara ilmu yang berkaitan langsung dengan wahyu dengan ilmu yang tidak berkaitan dengan langsung dengan wahyu. Filsafat merupakan sumber paradigma-paradigma ya dari suatu system of knowledge. Filsafat merupakan worldview ya. Filsafat itu pandangan dunia, paradigma dari mana kita melihat realita. Bagaimana kita melihat realita, bagaimana kita melihat sekitar kita, bagaimana kita melihat kehidupan, melihat diri kita dan seterusnya ya. Nah, persoalan filsafat itu ya umum, tidak empiris ya. Empiris itu seperti apa? Kita melihat apa yang terindrai oleh fisik kita itu adalah hal-hal yang empiris. Tapi kalau kita ada di dalam mimpi, mimpi kita tidak empiris. Ya, Eh, berapa hari yang lalu ada bedah buku di sini diisi agama dan imajinasi. Ya, Eh, Dr. Haidar Bagir, dosen saya, eh, menyampaikan ya terkait bagaimana agama dan imajinasi. Bagaimana agama itu ada kaitannya dengan imajinasi dan imajinasi itu ada kaitannya dengan agama. Manusia harus bisa berimajinasi untuk bisa mengetahui mengenali orang lain.
untuk bisa memahami perasaan, untuk berempati ya. Itu satu bagian dari kebijaksanaan, satu bagian dari hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan, kearifan ya. Cara berpikir, metode keilmuan. Saya kok agak kesulitan untuk ini ya, untuk mute ya. Kalau nah, oke. Ya, filsafat ya, pandangan dunia ya. Nah, filsafat itu berada dalam tataran teori ya. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Filsafat itu di dalam tatarannya teori ya, levelnya teori, baru implementasinya dan praktisnya adalah pandangan dunia. Ya. Nah, eh, dibagi ya, filsafat terbagi. Kita pertama-tama belajar logika. Teman-teman belajar logika juga di sini atau ilmu mantik di apa di ISIF ini. Kemudian ada filsafat teoritis dan filsafat praktis. Apa yang teoritis itu metafisika. Metafisika itu bagian terbesar dari ontologi. Setelah metafisika itu kita belajar teologi, kosmologi, dan seterusnya itu. Ya. Kemudian matematika, induk dari ilmu-ilmu yang tentang simbol, tentang angka, tentang nomor, tentang ya calistung ya, baca tulis hitung, perhitungan, bahasa, dan teknologi masuk di sini. Jadi ketika kita bicara komputer, kita bicara gawai, telepon digenggam, telepon seluler, kita bicara mesin mobil, mesin motor, sepeda motor, mesin pesawat dan sebagainya, sistem penerbangan, sistem komunikasi, informatika itu masuk di sini. Fisika adalah induk ilmu-ilmu tentang alam di sini. Jadi bukan fisika modern hari ini ya, tapi fisika filsafatnya, falsafi. Yang bahas induk dari ilmu-ilmu tentang alam, ya tentang alam semesta, hewan, tumbuhan, ya. Kemudian fisiologi, ya fisiologi itu kan tentang tubuh ya. Ada filsafat praktis, etika atau akhlak. Etika itu berasal dari tradisi Yunani kuno, sedangkan eh, moral berasal dari tradisi Romawi kuno. Kalau akhlak itu terjemahan bahasa Arab yang sah ya, terjemahan bahasa Arab yang disepakati secara global, globally accepted translation ya, baik etika maupun moral itu akhlak. Kita menggunakan dua-duanya, etika juga, moral juga. Tapi etika inilah yang masuk dalam uh, sistem apa dalam pembahasan dalam diskusi ya, diskursusnya. Tiga hal ini sama tapi berada dalam tradisi berbeda. Itu yang menjadi induk dari ilmu-ilmu tentang rumah tangga, ekonomi ya, manajemen, tata perkantoran, tata usaha, administrasi dan sebagainya yang kaitannya dengan ruang privat. Baru kemudian ilmu politik, hukum, ketatanegaraan dan sebagainya. Nah, manusia itu kan sebelum berpikir untuk memiliki entitas negara, awalnya manusia punya entitas paling kecil apa namanya? Keluarga dulu ya. Keluarga berkumpul. Awalnya kita kan hunter gatherer. Hunter gatherer itu berburu dan mengumpulkan. Kita berburu, daging kita cari dengan cara berburu, dengan cara menangkap ikan, menangkap rusa, menangkap bahkan gajah mungkin ya, mamut, mamut itu mamut berbulu itu kita tangkap itu, kita tangkap kita makan. Dulu begitu nenek moyang kita. Nah, kemudian karena kita berkumpul itu kecil-kecil itu masih saudara semua, keluarga. Jadi itulah kita tuh keluarga. Ya, revolusi kognitif membuat manusia mendirikan desa-desa, pertanian. Kita mengubur orang. Tapi masih banyak juga bercampur dengan hunter-gatherer. Kita kadang bertani, kita kadang berburu, kita kadang beternak, kita kadang berburu.
dan seterusnya. Kita kadang mencari buah-buahan itu ya, getter ya, gathering, mencari buah-buahan, mencari sayur mayur dan sebagainya. Pada saat itu kita masih hunter gatherer, kemudian bertani dan bercampur itu campuran ya, campuran antara hunter gatherer dan eh, bertani, masyarakat pertanian. Kemudian muncul masyarakat pertanian. Desa-desa muncul semakin besar. Akhirnya desa-desa berkumpul jadi kota, kota-kota berkumpul jadi negara. Ada imperium, ada negara bangsa dan seterusnya. Ini perubahan-perubahan itu kira-kira ya menimbulkan adanya ilmu ekonomi dan ilmu politik. Tapi untuk adanya ilmu ekonomi dan ilmu politik atau ilmu-ilmu yang terkait dengan ruang privat dan ilmu-ilmu yang terkait dengan ruang publik, maka butuh etika dulu yang menjadi induk dari ilmu-ilmu ini. Nah, kemudian poetika berkaitan dengan uh, puisi ya atau sastra. Jadi kalau kita belajar sastra, kita belajar seni, banyak di prodi seni, prodi sastra itu ada banyak pembelajaran terkait dengan filsafat. Nah, pertanyaan-pertanyaan filsafat itu terkait dengan ya bagaimana, mengapa, kemana, apa, ya. Kasih ya. Ya, bagaimana, mengapa, kemana, apa. Bagaimana ya tentang sifat ya, deskriptif, kemudian hukum kausalitas, kemudian kebiasaan, tradisi, tujuan, ya, makna, ya. Ada perbedaan eh, mencolok ya. Sebetulnya filsafat Barat modern ini berbeda mencolok dari filsafat bukan hanya filsafat Islam, filsafat Barat kunonya sendiri. Yunani kuno, Romawi kuno, kemudian filsafat Mesir kuno mungkin, ya Mesir kuno juga ya, Mesir kuno, Mesopotamia, kemudian dan seterusnya, Babilonia kuno. Masyarakat sebelum Islam ya, pra-Islam, masyarakat pasca kerasulan itu filsafatnya ya menggunakan agama atau teks agama ya sebagai sumber inspirasi ya. Jadi wahyu itu ditempatkan sebagai divine inspiration. Wahyu adalah inspirasi ilahiyah. Dari mana ini inspirasi ilahiyah? Coba perhatikan turunnya wahyu bagaimana. Wahyu turun ada 3 cara ya. Pertama presensi. Nabi Muhammad menyaksikan malaikat Jibril datang present di hadapannya. Kemudian Nabi Muhammad merasakan semilir angin. Semilir angin loh. Setelah semilir angin itu turun ayat Al-Quran. Semilir angin itu adalah ayat Al-Qurannya yang hanya dirasakan oleh Rasul. Kemudian bunyi gemerincing. Ya. Nah ini cara-cara turunnya wahyu ini menunjukkan bahwa wahyu ternyata bisa dipahami sebagai divine inspiration. Kalau begitu kita boleh untuk ya apa namanya boleh untuk menerima ya menerima bukan menerima dalam arti kita mengikuti ya, tapi menerima bahwa orang-orang lain, orang-orang yang beragama lain juga menggunakan hal yang sama, juga menempatkan wahyu teks yang mereka yakini masih berupa wahyu sebagai sumber inspirasi dan sumber mata air pengetahuan mereka. Ya, sumber mata air yang pengetahuan mereka itu di dalam agama Hindu, dalam agama Kristen, atau tradisi kekristenan Yahudi dan lain-lain, dalam Sintoisme, Konfusianisme, dan sebagainya sebagai wahyu yang mereka yakini masing-masing kitab-kitab mereka mereka pahami sebagai divine inspiration mereka sebagai udah nyampe mana? Oh, saya nggak bisa mood ya. Ini sudah saya tadi ya sebagai sumber inspirasi, sebagai divine inspiration mereka, sebagai inspirasi ilahiyah, sumber mata air pengetahuan mereka. Artinya sebetulnya kita mengambil sumber mata air yang berbeda-beda dalam setiap tradisi filsafat, walaupun ada kemiripan-kemiripan, tapi sumber mata air yang berbeda. Ya, ada kemiripan-kemiripan itu sumber mata air yang berbeda.
Nah, dalam studi filsafat ini, eh, Gripaldo ini orang Filipina, dia menawarkan pendekatan kultural. Ini yang kita pakai. Saya senang dengan pendekatan kultural ini. Kenapa? Karena dia menempatkan mengakui filsafat itu sebagai satu pandangan dunia kolektif. Satu pandangan dunia kolektif dengan metodologi tersendiri dalam kerangka masyarakat asli, masyarakat primitif, indigenous, pribumi, bumi putra, native, ya apapun istilahnya. Kalau pendekatan konstitusional ini debatable dan pendekatan konstitusional dengan demikian menjadi agak lebih kontradiktif, bukan kontradiktif ya, mungkin susah untuk dipahami karena dia menempatkan warga negara mana seseorang itu, nah filsafat atau pemikirannya masuk ke filsafat Barat, masuk ke filsafat Islam, sehingga Frans Magni Suseno dan Nurholis Majid bukan filosof Indonesia. Mereka masing-masing adalah filosof. Frans Magni Suseno itu Barat, yaitu Katolik. Sedangkan Nurholis Majid, Canur adalah filosof Muslim. Itu dia di tradisi Islam. Dua-duanya warga negara Indonesia. Jadi agak rancu jadinya. Pendekatan tradisional lebih tua lagi menempatkan ya sebetulnya mereka fokus pada individu-individu. Inilah kenapa kemudian ditawarkan oleh Gripaldo untuk ada pendekatan kultural. Setelah tradisional dan konstitusional, pendekatan-pendekatan ini ternyata punya kelemahan-kelemahan yang ditemukan, ya akhirnya menggunakan pendekatan kultural. Nah, filsafat itu seperti apa? Harus bagaimana? Inilah yang kalau kita berfilsafat mendalam, ya, kritis, berdialektika, kritis loh, bukan kritis, bukan apa tidak setuju, tidak percaya, sekedar itu enggak. Ada caranya. Manusia berpikir kritis. Manusia berpikir kritis. Sedangkan semua hewan berpikir teknis. Kalau kita minum, saya minum. Nah, ketika saya minum itu saya sama seperti kucing, seperti anjing, seperti rusa, seperti sapi, berpikir teknis. Ketika kita membuang kotoran, membuang sisa makanan dari perut kita, itu berpikir teknis. Ya. Kemudian ketika kita itu kemudian ada berpikir kreatif. Sebagian hewan berpikir kreatif. Itu masih dalam berpikir kreatif. Misalnya, kok ngelihat kalau kita punya peternakan, misalnya sedang berternak ya, menggembala kambing atau menggembala sapi gitu. Kemudian ada anjing ini anjing gembalanya tiba-tiba sigap terhadap bahaya. Sigapnya dia terhadap bahaya itu berpikir kreatif, bukan kritis. Bukan kritis. Kalau kritis lama. Karena berpikir kritis butuh waktu lebih lama dan caranya, sistemnya itu lebih komprehensif lagi, lebih mendalam lagi. Mendalam, menyeluruh, sistematis, koheren, ya, logis, ada ilmunya, ada tatarannya. Ada ilmunya, ada tata caranya, ada tatanannya. Itu baru disebut berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak sama seperti kita menuruti aturan. Jadi kita menuruti aturan, kita kritis. Kita membaca teks suci kita dengan kritis, dengan pemahaman. Maka ada tafsir yang memahami Al-Quran. Ada mufasir, penafsir Al-Quran yang melihat Al-Quran sepenuhnya 100% metafor, 100% metafora. Ada sampai 100% angkanya itu. Semua ayat Al-Quran 100% metafora. Ada yang seperti itu sampai 100%. Ada yang sekitar 80% metafora, sisanya enggak. Dan seterusnya. Ada yang memandangnya ya itu sudah kenyataan, itu realita sejarah, realita yang bisa dibuktikan secara antropologis, secara arkeologis. Padahal arkeologi nggak bicara realita eksistensial ya. Tapi tidak masalah dengan ada perbedaan pendapat yang sedemikian rupa itu.
Itu hasil dari berfilsafat mereka. Nah, paradigma ya atau ya filsafat itu sebagai sistem pengetahuan dia paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma itu sistem caranya kita berpikir. Ya, tersusun dari ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi ya, dan berbagai macam lainnya ya. Kita bicara metafisika, metafisika itu sebagian besar dari ontologi, membahas tentang ada eksistensi ya, ada itu tentang eksistensi, kemudian tentang eh, eksistensi, esensi, realita dan seterusnya. Kemudian dari metafisika lahir teologi, ya, membahas realita alam semesta ini mengarah pada pembahasan tentang awal mula, tentang Tuhan. Ketika kita sudah bicara teologi, kita bicara eskatologi, kosmologi, eskatologi. Kita bicara tentang alam semesta, bicara tentang hari kiamat. Nah, ya, wahyu ya menjadi sumber mata air pengetahuan ya. Ini nah, wahyu itu berisi kisah-kisah. Berarti apa? Ada mitologi di situ. Kebenarannya berada di level eksistensial, tidak menjadi kebenaran empiris. Tapi bagi sebagian orang itu kebenaran empiris. Ya tidak ada salahnya juga menyatakan itu kebenaran empiris, tidak salah juga mengatakan kebenaran eksistensial, berbeda dengan kebenaran empiris. Bagaimana kalau ada tengahnya? Kita nggak tahu. Belum tahu nih, belum ketemu ada tengahnya. Apa di titik tengah antara kebenaran eksistensial dengan kebenaran empiris? Oke. Nah, mayoritas filosof ya Muslim ya sepakat ya dengan filsafat adalah pengetahuan selain wahyu itu. Wahyu sebagai sumber mata air pengetahuan itu disepakati. Ya, filsafat tidak lahir di satu tempat. Dan saya di sini menyampaikan bapaknya filsafat itu, eh, tapi filsafat yang dihadirkan ya bukan filsafat oleh Socrates itu. Filsafat sebagai satu disiplin ilmu. Jadi Socrates bukan seorang filosof pertama. Ya, tentang Socrates akan banyak pembicaraan, terutama ada juga yang membahas kenabian Socrates. Ini debatable. Kalau kenabian Socrates kita hampir tidak tahu. Hanya Socrates, Allah dan hanya Allah, Socrates dan mereka yang hidup sezaman yang ketemu itu saja yang tahu, yang dapat menyaksikan. Karena ada pertanyaan juga ketika pembahasan Socrates itu nabi atau bukan. Bagaimana kalau ternyata Plato sendiri yang murtad duluan setelah Socrates wafat? Itu sangat sangat ini kalau ketika ternyata Plato sendiri seorang yang menjadi murtad setelah Socrates wafat, itu sudah habis ajarannya. Agamanya sudah habis total karena Platonya sendiri kuncinya udah nggak ada gitu loh. Kuncinya sudah nggak ada. Bisa jadi kan? Tapi kita nggak tahu ya, Allah alam. Artinya itu menjadi sesuatu yang debatable terus menjadi misteri. Nah, yang saya nyatakan adalah siapa filosof pertama antara Nabi Adam atau Nabi Idris ya. Dua ini bisa menjadi apa namanya bisa menjadi bagian dari siapa yang disebut filosof pertama. Revolusi kognitif itu dimulai dari Nabi Adam atau dari Nabi Idris. Antara beliau berdua ini, antara dua orang ini. Di mana Nabi Adam dan Nabi Idris juga kita tidak tahu apakah individual, memang individu, apakah segolongan. Karena ini menjadi perdebatan juga. Nanti ada lagi perdebatan tentang bagaimana kedudukan, bagaimana positioning Islam dengan positioning Al-Quran terhadap teori evolusi Darwin. Ya, antara penciptaan dengan evolusi, antara penciptaan itu bukan dengan evolusi sebetulnya. Penciptaan itu dengan lawan dari penciptaan adalah atau musuhnya penciptaan bisalah disebut yang bertentangan ya, yang menolak penciptaan itu namanya bukan teori evolusi tapi namanya adalah apa teori seleksi alam itu. Karena apa? Karena seleksi alam itu landasannya kebetulan. Kebetulan bertentangan dengan kebetulan itu kan sesuatu yang di luar dari pola, di luar dari desain.
Jadi kalau alam semesta diciptakan secara kebetulan, tidak sesuai dengan teori evolusinya sendiri. Bertentangan dengan teori evolusi itu sendiri. Di situ loh tidak koherennya. Ya. Nah, kembali tadi saya sebutkan siapakah menjadi filosof pertama antara Adam dan Idris. Kenapa Nabi Adam? Nabi Adam jelas di dalam Al-Quran, ya, wa alama adaman asma'akullah, kan dikasih tahu semuanya. Konsep-konsep, ya. Nabi Adam itu dikasih tahu konsep-konsep, dikasih tahu ya berbagai macam. Ya, Allah mewahyukan, menyampaikan nama-nama, konsep-konsep. Nabi Idris menghasilkan sejumlah perkakas, menemukan sejumlah perkakas dalam hidup kita. Kita mendapatkan ini perkakas itu kan kita dari teknologi yang kita dapatkan banyak berasal dari Nabi Idris. Karena Nabi Idris ini banyak konsep-konsep tentang Nabi Idris, tentang Idris ya, dalam berbagai macam tradisi. Ada Hermes mana? Nah, ya, Hermes Trismegistus ini ya, kemudian Enoch ya, bahkan juga dewa para dewa ini, dewa Hermes yang Yunani ya, dan dewa Thoth dari Mesir. Karena Hermes Trismegistus ini juga kira-kira kok kisahnya itu gabungan dari dua orang dewa ini, dewanya orang Yunani dan dewanya orang Mesir. Kira-kira Hermes Trismegistus ini orangnya sama nggak dengan baik Hermes maupun Thoth dalam kedua mitologi? Dengan Enoch, dengan Nabi Idris, kira-kira sama, nah, gitu kan? Kira-kira mereka ini orang-orang yang sama, orangnya sama, atau punya kesamaan, similaritas yang dekat sekali, kalaupun tidak sama. Kebetulan, agak kebetulan, tapi ada pola di situ. Barangkali mewakili satu generasi, satu kelompok orang, dan seterusnya. Ya, saya sampaikan pendapat atau apa yang disampaikan Katsov dalam bukunya, ya, meskipun filsafat tidak membuat roti, memang kelihatannya begitu ya, filsafat nggak bikin roti, tapi filsafatlah yang menyiapkan tungkunya, yang membersihkan bahannya, yang menakar adonannya dan yang menentukan waktu matangnya. Sehingga kita memang harus memahami filsafat. Ketika bicara, nah, oke, ya, ketika bicara filsafat kita kadang dipertanyakan emang filsafat bisa ngapain gitu kan? Itu ada maknanya, ada tujuannya berfilsafat itu. Bukan mempertanyakan segala sesuatu asal semuanya ditanyakan ya. Enggak juga, enggak bisa dong. Kalau semuanya dipertanyakan, nanti ada hal-hal yang tidak bisa dipertanyakan, tapi kita tanya. Atau enggak perlu karena sudah jelas. Gitu ya, barangkali pengantarnya. Silakan yang mau bertanya atau berkomentar. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Izin Ustadz mau tanya. Tadi filsafat itu kan sebagai sistem ilmu Pak ya, Ustadz ya. Ya, Apakah filsafat itu juga sebagai ilmu, Ustadz? gimana? Maksudnya, apakah filsafat itu bisa kita sebagai ilmu juga, Ustadz? Kan Oke. filsafat sebagai induk ilmu. Apakah pengertiannya filsafat itu seperti induk yang memberanakkan anak ilmu Ya. baru? Atau filsafat itu dia menjelaskan sebuah fenomena? Dia menjelaskan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, dia memberikan infrastruktur, menyiapkan api, menyiapkan air untuk sebuah masakan. Nah, dan yang kedua, apakah filsafat itu bisa kita sebut bahwa filsafat itu sendiri sebagai ilmu sebetulnya, Ustaz? Ya, eh,
ketika kita bicara apakah filsafat dengan kaitannya filsafat dengan ilmu. Ya, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan ya tentu tentu merupakan ilmu. Maka seperti Murtada Mutahari, Mohsen Garawian dan sebagai ada teman-teman dan para filosof muslim lainnya menyatakan atau menyampaikan filsafat itu batasannya ya, Mas, pokoknya selain wahyu. Selain wahyu, wahyu dan ilmu-ilmu terkait wahyu. Jadi kalau kita bicara nahwu sorof itu masuknya wahyu. Ketika bicaranya balaghah masuknya wahyu, masih wahyu itu. Masih di dalam lingkup wahyu. Ya, asbabun nuzul masih masuk dalam lingkup wahyu. Barangkali bisa diperluas ke dalam ilmu hadis misalnya masih dalam wahyu. Ilmu Al-Qur'an dan tafsir masih masuk dalam wahyu. Di luar itu apa aja? Di luar itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an loh. Ya. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, penciptaan makhluk-makhluk selain manusia, hewan dan tumbuhan, proses hadirnya kehidupan di muka bumi, bagaimana air datang, ya, air datang ke bumi, bagaimana air datang ke bumi, bagaimana tata surya ini tercipta, bagaimana tata surya kita tercipta dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi itu kemudian bukanlah ilmu pengetahuan yang dimaksud itu baru sumber mata air, baru sumber mata air. Sumber mata air itu kita ambil, itulah hikmah itu kita ambil dengan melalui jalur hikmah. Ya, kita memahaminya melalui jalur hikmah. Berbeda dengan filsafat Barat modern, kita memulai dari ontologi. Saya kira filsafat Timur kuno juga memulai dari ontologi. Ontologi dulu yang ditanya. Realita dulu, eksistensi dulu, esensi dulu itu. Baru kita bicara tentang epistemologi, pengetahuan. Apakah filsafat itu bisa jadi ilmu? Secara disiplin ilmu, filsafat bukan disiplin ilmu. Filsafat memang bukanlah disiplin ilmu. Sebuah disiplin ya. Karena kalau kita bicara disiplin, berarti dia dia itu sebagai disiplin ilmu dia terkotak. Disiplin ilmu itu sangat terkotak. Tapi ada fakultas filsafat, ada program studi filsafat, ada sekolah tinggi filsafat, ada departemen filsafat. Departemen kan terdiri atas program studi sarjana, magister, dan doktor ya. Ini gimana kalau gitu? Tapi apa sih yang dihadirkan kalau program studi filsafat, departemen filsafat, fakultas filsafat itu kira-kira sama kayak fakultas teologi ya, sekolah teologi ya, maka fakultas usuluddin secara keseluruhan, ilmu Al-Quran dan tafsir, seminari, semacam itu. Memang diciptakan untuk menghasilkan otoritas di bidang itu. Jadi kalau kita belajar filsafat di dalam program studi filsafat, ya memang mau jadi filosof. Memang mau jadi filosof. Tujuan dari bidang program studi filsafat adalah untuk menciptakan, menghasilkan filosof. Nah, sehingga kalau dibilang itu bidang disiplin ilmu, ya dia tidak menjadi disiplin ilmu, tapi menjadi kalau program studi secara akademis itu ya bangunan akademisnya. Bangunan akademis bukan serta-merta membuat itu menjadi satu disiplin ilmu. Ya, bangunan akademis tidak serta-merta langsung diartikan. Kalau ada bangunan akademisnya itu disiplin ilmu, nggak gitu juga, belum tentu. Karena apa? Karena coba perhatikan di tempat-tempat lain, di kampus-kampus di luar negeri, ada program studi yang bahkan satu-satunya di dunia, itu sangat khusus sekali, jelas sangat khusus, levelnya itu khusus sekali, pembahasannya khusus sekali. Dan dengan demikian, dengan saking khususnya bidang itu di dalam perguruan tinggi tadi, berarti kan fokus yang sangat khusus itu sampai satu-satunya di dunia, di muka bumi, nggak ada lagi khusus. Mahasiswanya ada, tapi tujuannya apa sih? Universitasnya menciptakan, membuka program studi yang sangat spesifik. Itu bidang ilmu bukan? Bidang pembahasan mungkin, tapi kalau disiplin ilmu bukan. Bukan disiplin yang dimaksud. Itu satu bagian saja dari disiplin ilmu yang lebih besar. Jadi
mungkin barangkali bisa disebut interdisiplinary, tapi menjadi bagian dari disiplin ilmu yang lebih besar. Karena dia sangat spesifik. Ada program studi yang sangat spesifik. Saya kalau nggak salah pernah baca di website tentang studi di luar negeri ya, ada program studi yang bicara Harry Potter, ada program studi yang bicara novel tertentu, novel atau epic tertentu. Ada program studi bahkan di Aligarh Muslim University ada departemen teologi Sunni, ada departemen teologi Syiah, departemen teologi yang dipisahkan departemen ilmu kalam ini. Berarti kan kira-kira kalau dia teologi Sunni dan teologi Syiah, departemen loh, ada sarjananya, ada magisternya, ada doktornya. Tapi kok spesifik sekali kan kalau teologi kan harusnya teologi saja. Atau ilmu kalam ya, harusnya ilmu kalam saja. Tapi ini enggak, dia dibagi. Berarti kan ada spesifikasi yang sangat khusus, bahkan levelnya itu departemen. Nah itu, secara disiplin ilmu kan kedua departemen berada dalam disiplin ilmu yang sama. Teologi tadi dibagi dua. Di satu disiplin ilmu bisa memiliki dua, tiga, empat, ya nggak, kalau tak terhingga mungkin tak terhingga lah jumlah itu kita kasar apa utopia saja kalau bisa sampai tak terhingga dalam satu disiplin terbagi dalam beberapa bidang lain yang bisa menjadi program studi. Itu perbedaan. Jadi filsafat bukan disiplin ilmu, tapi ilmu ya. Kalau ilmu ya, ilmu kan di luar wahyu. Ilmu di luar wahyu. Astagfirullah. Izin bertanya, Ya, Pak. ya. Eh, Tadi itu kan Bapak bilang filsafat itu kan di dalamnya itu ada paradigma ya, Pak. Paradigma itu kan kerangka berpikir kalau saya tangkapnya. Jadi ada tahapan-tahapan berpikir untuk menjelaskan sesuatu atau menemukan sesuatu, Pak. Nah, kalau terus juga tadi saya dapat juga eh, Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber mata airnya ilmu. Jadi maksudnya filsafat itu dari Al-Quran ini kita jadikan sebuah ilmu-ilmu baru atau kita lihat dari sekitar yang terjadi sekarang seperti fenomena bintang jatuh, hujan dan lain sebagainya, baru kita tarik ke Quran. Nah, filsafat itu posisinya seperti apa, Pak? Oke, Apakah kita dia dari ayat Al-Quran baru dijelaskan ke fenomena alam yang sekarang terjadi atau kebalikannya? Dari konteks ke teks atau teks ke konteks? ini ketika kita melihat agama dan filsafat itu kan dua hal yang kelihatannya bisa agama dan ilmu pengetahuan lah ya. Agama dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang bisa kelihatannya bisa bertentangan, ya. Karena agama itu dia berangkat dari keyakinan dulu, ya, belum kebenaran dulu atau belum dia dari keyakinan. Keyakinan kita uji atau teks itu kita sudah yakin dulu. Sebenarnya kita dalam beragama banyak mencari pembenaran. Tapi ketika kita bicara pengetahuan, kita mencari kebenaran, kita mempertanyakan, ya, pengetahuan. Nah, filsafat itu kan mempertanyakan itu. Ya, filsafat mempertanyakan. Kenapa filsafat itu mempertanyakan? Bukan kemudian mempertanyakan hasilnya pada tidak percaya. Ya, akan bermasalah kalau kita mempertanyakan kok hasilnya tidak percaya. Kalau kita hasilnya tetap tidak percaya, maka ya sudah, mungkin itu yang terbaik buat orangnya, individu yang bersangkutan. Eh, karena itu menjadi preferensi. Eh, ketika kita bicara kayak kemarin waktu bedah buku ya, saya juga bicara dengan dosen saya itu Pak Haidar Bagir. Saya menemukan keimanan kita adalah preferensi sebetulnya, urusan preferensi pribadi. Ada sejumlah contoh, ya, ada sejumlah contoh. Coba perhatikan saja keluarganya Robin van Persie itu.
yang pesepak bola timnas Belanda dulunya ya. Sekarang kan pelatih di mana itu? Robin van Persie kan istrinya Muslim ya. Istrinya mengidentifikasi diri sebagai Muslim, memang Muslim, orang tuanya imigran dari Maroko, dia Muslim. Robin van Persie mungkin punya saudara yang dari garis dia yang Muslim, eh, tapi dia adalah seorang agnostik. Di rumahnya dia sendiri yang agnostik, dia sendirian yang agnostik, dia sendirian. Mungkin ya kalau Robin van Persie itu tidak pernah belajar Islam misalnya, mungkin ya dia tidak pernah belajar Islam. Pertanyaannya itu, mungkin nggak dia tidak pernah sama sekali total? Nggak mungkin, nggak mungkin total nggak pernah belajar Islam. Nggak mungkin total nggak pernah belajar agama lain mungkin. Apa itu? Tapi kemudian ya ini yang konsep 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 hidayah ya, konsep hidayah itu seperti itu. Nah, kedudukannya. Kita membaca wahyu, kita membaca teks. Ya, teks itu tidak serta-merta bisa dipahami begitu saja, kemudian dilihat sebagai satu kebenaran mutlak. Dia benar, ya, dan tidak menjadi salah. Tapi cara baca kita bisa salah, ya. Seperti misalnya contoh ketika bicara Adam itu Hawa itu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu tradisi agama apa? Di Al-Quran nggak ada loh disebut dari tulang rusuk Adam, itu nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada min nafsin wahidah dan apa waja'ala minha zaujaha, tapi an nafsin wahidatin itu bukan Nabi Adam ternyata. Tapi yang menjadi orang tuanya atau ibunya keduanya itu Adam dan Hawa. Ya. Yang kita nggak tahu apa maksudnya. Jadi nafsin wahidatin itu kita nggak tahu apa. Kita nggak tahu apa siapa ya, itu misteri. Itu misteri, suatu misteri. Apa dan siapa, banyak teori. Ada yang mengatakan ya dalam batuan meteor es itu, ketika meteor es jatuh ke bumi, kemudian terciptalah kehidupan, proses itu sudah tentu. Di situ ada individu-individu, ya, individu-individu yang memang akan jadi apa, sehingga itu menjelaskan dengan lantang menolak teori adonan roti. Karena memang ada teori adonan roti itu. Coba cari. Ada sejumlah ustadz, sejumlah ulama Indonesia yang menjelaskan penciptaan Adam itu seperti adonan roti. Allah menggunakan tangan seperti tangan manusia. Itu kan kacau secara ininya, secara teologinya. Allah berbeda dengan kita. Kok Allah mengaduk-aduk adonan, jadilah Adam. Kemudian, oh Nabi Adamnya kesepian, Adam kesepian, sini diambil dari dadanya sedikit, diadon lagi. Nggak gitu cara Allah menceritakan. Dalam Al-Quran jelas, kun fayakun kok. Tapi digunakanlah teori adonan roti. Penciptaan teori adonan roti itu bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Karena kun fayakun. Dan bagaimana yakunu? Siapa yang menjadi? Allah hanya menyampaikan kun. Kemudian yakunu, siapa yang jadi? Siapa yang terjadi? Karena yakunu, siapa yang menjadi? Allah coba menyuruh kepada semesta, ya. Semesta jadi. Semesta laksanakan. Maka terlaksanalah. Berarti ada semesta di situ. Maka disitulah kita menemukan apa itu Al-Qalam, apa itu Lauhul Mahfuz. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, silakan. Ustaz, mau tanya lagi Ustaz. Jadi terkait bahwa beragama itu preferensi Ustaz. Jadi maksudnya kehendak Preference. pilihan ya Ustaz ya, pilihan Ustaz ya.
Jadi kalau kembali kepada kebenaran yang Ustadz sampaikan tadi itu kayaknya kebenaran eksistensial ya Ustadz. Ya, eksistensial ya. Eh, Berarti agama itu dia lebih cenderung bukan empiris, dia lebih ke eksistensial. Jadi dia mengalami pengalaman secara subjektif. Seperti itu ya Ustadz, kira-kira. Atau sebetulnya Subjektif atau malah jangan-jangan intersubjektif. Kalau kita bicaranya objektif itu seolah-olah kebenaran di luar kita ya. ya, Eh, Kebenaran di luar kita. Bisa kebenaran ada di luar kita, benar. Karena eh, apa Allah sendiri kan di luar kita, ya. tapi Ustadz izin. Hmm, Tadi Ustadz sampaikan bahwa hmm. bisa saja cara kita membaca yang salah. Ya, Jika kita bicara cara membaca yang salah, artinya apakah cara berfilsafat kita salah itu Ustadz? ya. Kita di sini tidak berarti bakal bakal ketemu satu kebenaran mutlak di dalam filsafat itu. Karena memang tidak mencari itu. Nah, tapi kemudian ini bicara soal soal pembuktian ya. Saya sudah ketika S2 Filsafat Islam di STAI Sadra itu kita ada praktiknya. Kita ada satu kali mempraktikan ya. Ada dosen kami yang eh, di kelas itu menyampaikan gimana sih caranya untuk membuktikan bahwa yang menciptakan kita itu satu, Hmm. ya. Bahwa prima causanya itu satu, Tuhan satu itu. Satu dan itu individual, bukan eh, konsep, bukan seperti seperti energi gitu ya. Ada sejumlah dan itu saya yakin mereka masih muslim ya. Saya yakin mereka itu orang-orangnya masih muslim ya, yang menyebut Allahnya itu energi. Itu menjadi ada kerancuan di situ. Ketika Allahnya energi. Karena ternyata ketika saya mempraktikkan dengan teman-teman di kelas itu, dosen saya itu mempraktikkan menunjukkan ternyata enggak. Kita melihat Allah secara lewat akal dengan logika. Kita tidak akan pernah bisa melihat Allah dengan panca indera kita, indera tubuh kita maupun indera batin kita. Allah disaksikan dengan akal kita saja. Satu-satunya organ atau komponen dari individu manusia yang bisa digunakan melihat Allah adalah akal. Kalau gitu kok ada yang melihat Allah berbeda-beda? Ya, nah itu pembuktian akal. Mereka sebenarnya kira-kira pembuktiannya sama. Mereka menyaksikan sama kira-kira. Tapi mereka punya preferensi. Punya preferensi. Itulah kenapa sampai tetap ada orang yang setelah melihat pun dia akan mengatakan Allahnya energi. Atau Allah yang dia yakini Allah ya sama dengan energi itu sendiri. Sehingga tidak ada individunya berarti. Kan dengan demikian berarti itu sebetulnya kalau menurut yang saya perhatikan ya bertentangan dengan diskursus kata esa. Esa itu tunggal ya. Esa bedanya tunggal dengan satu apa? Pak Husni. Bedanya Satu, tunggal ada ya. dua, ada tiga. Ya, kalau satu itu bisa dibagi. Kalau Oh tunggal ya, tidak bisa ya. Dan satu eka apa dan tunggal ya, tunggal atau eka esa itu dia tunggal satu tidak terbagi, tidak terbagi berarti tidak memiliki bagian-bagian. Kemudian dia juga tidak kalau apapun berapapun dibagi nol tidak terdefinisi kira-kira itu. Tidak terdefinisi. Jadi sementara kalau kita bicara energi masih terdefinisi ya. Masih ada definisinya energi. Kita masih bisa memahami secara sederhana. Padahal masih secara sederhana dalam pemikiran kita yang rumit. Karena manusia dan alam semesta keseluruhan ini adalah hal yang rumit. Yang rumit dengan sistem, dengan desain, ya, yang karenanya tidak mungkin kebetulan. Karena kebetulan itu ya kebetulan kan kalau dia tidak di luar dari desain. Kalau masa kebetulan semua ya kalau kebetulan sedemikian banyak ya namanya pola. Kalau pola berarti
dengan adanya pola kan ada desain. Tapi sesuatu yang berpola, yang rumit, yang jamak ini ada proses penciptaan, ya. Proses penciptaan itu, ya, evolusi adalah bagian dari proses penciptaan. Big Bang itu bagian dari proses penciptaan. Tapi kemudian kita memahami evolusi dan Big Bang itu seperti apa. Ya, kalau kita menggunakan seleksi alam misalnya kebetulan. Jadi nggak ketemu dia. Ya karena dia sudah beranggapan itu kebetulan. Terlalu acak sehingga tidak apa ya itu mereka tidak membangunnya dari teks. Saya nggak tahu ya secara pemahaman tentang teks misalnya Injil, misalnya Bible. Di Bible seperti apa sih Genesis? Saya pernah baca Genesis itu penciptaan seperti apa, tapi kira-kira saya nggak tahu apakah itu dibawa oleh misalnya Charles Darwin atau teman-teman yang scholars yang lain yang berbicara tentang evolusi atau enggak. Jangan-jangan mereka nggak baca itu dulu. Bagaimana dengan orang yang membaca itu? Apakah berbeda? Ibn Rushd membahas evolusi manusia berbeda dengan Darwin. Perbedaannya terletak pada keyakinan bahwa ini nggak kebetulan. Teori out of Africa. Teori out of Africa itu ternyata ada dalam tafsir, kalau nggak salah At-Tabari ya, salah satunya. At-Tabari, Ibnu Khaldun juga menyampaikan itu. Kira-kira, jadi Adam itu sangat hitam, gagah, dan ya kita nggak akan berani lah melihat wajahnya Adam itu, wajahnya Nabi Adam itu. Kita nggak akan berani, kita ya orangnya terlihat sangat serius, sangat berwibawa ya. Kita akan seketika merasa kayak ini seperti menakuti atau apa ya. Tapi padahal nggak gitu ya. Tapi sebagai manusia pertama yang mengalami teori revolusi kognitif itu seperti itulah Nabi Adam. Tubuhnya tidak berbulu, ya, tidak berbulu. Jadi tidak berbulu. Ada manusia yang berbulu itu bukan satu spesies dengan Nabi Adam. Hanya mereka kawin mawin dengan saudara-saudara, dengan keturunan dari, memang iya ada manusia di luar Afrika loh ya. Kalau yang di Afrika tuh orang-orang Afrika itu yang hitam-hitam itu mereka asli. Jadi kalau bicara kemurnian nih, kalau kita mau bicara kemurnian manusia, mohon maaf, kemurnian spesies Homo sapiens itu yang murni itu ya orang Afrika murni, mereka sapiens semua. Sementara yang Eropa, kita Asia Tenggara ini sudah tercampur, kita kawin mawin dengan spesies lain dalam genus yang sama, ya. Kemudian yang lahir adalah sapiens, dan pasti yang lahir sapiens, nggak mungkin yang lahir Denisovan, yang lahir ya nggak ada yang lahir Megathropus, enggak, yang lahir sapiens. Itulah hebatnya proses penciptaan. Kenapa seperti itu? Bandingkan dengan kalau kita mengawinkan anjing dengan serigala, bisa jadi lahirnya serigala, bisa jadi lahirnya anjing. Ini kan berbeda sama kita manusia. Kalau manusia udah nggak ada sih ya, Neanderthal sudah nggak ada dan sebagainya. Kalau andai kata ada, coba deh dipraktikan. Kalau misalnya ada ini, dipraktikan deh satu siapa gitu. Tapi jangan sama orang Asia atau sama orang Eropa, jangan cari orang Afrika asli. Suruh nikah, kawin. Jadilah. Pasang satu-satu nih, tiap ruangan nih. Ini kok Pengen jadi Sri Mulyani apa pengen jadi Purbaya? kalau ngobrol sama orang lain, jangan mute. Ustadz, Ya, tanya lagi Ustadz. Mohon maaf ini. Jadi kalau Nabi Adam itu kan dia sebagai apa diberikan ilmu itu melalui konsep-konsep Ustadz ya oleh Ya. Allah, nama-nama. Kemudian Nabi Idris itu ada mulai perkembangan kognitif di mana dia bisa membuat peralatan. Menurut kira-kira proses kognitif yang diperoleh oleh Nabi Idris itu apakah melalui proses berpikir atau melalui ilham Ustaz? Atau melalui wahyu sebagaimana nabi-nabi? Ya. Wahyu sendiri saya meyakini gini, coba perhatikan deh.
dari asbabun nuzul ya. Eh, ada juga asbabun nuzul itu yang sifatnya mikro, yang makro ya kalau menurut Fazlur Rahman. Tapi kira-kira para nabi dan rasul itu memang berusaha. Nah, ini yang ditentang oleh eh, teman-teman misalnya pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ibnu Abdul Wahab itu menentang katanya nabi tidak punya usaha upaya untuk ini untuk menjadi nabi. Memang upaya yang dimaksud memang bukan untuk jadi nabi karena nggak ada orang yang punya cita-cita jadi nabi. Yang punya cita-cita jadi filosof juga nggak ada. Ya, jadi mohon maaf kalau ada orang upaya dalam arti upaya itu suatu kayak saya misalnya saya pengen jadi dosen, saya kuliah lagi, kemudian saya mengajukan lamaran ke perguruan tinggi, mengajukan nomor induk dosen, mengajukan sertifikasi itu namanya saya menginginkan benar berupaya upaya yang itu. Nah, enggak sama ini upaya yang dimaksud. Maksudnya nabi, ya, para filosof juga sama. Para calon nabi, calon rasul, calon filosof itu mereka mencari solusi bagi suatu masalah yang sifatnya ya eksistensial, sifatnya sangat mendalam dan sebagainya. Yang berkenaan dengan manusia lah, berkenaan dengan fungsinya manusia di muka bumi. Karena manusia yang mengatur, ya manusia sebenarnya yang mendomestikasi. Eh, walaupun Harari ya Yuval Noah Harari memberikan satu sudut pandang kebalik ya, sudut pandang yang terbalik membalikkan manusia yang didomestikasi oleh padi, oleh gandum, oleh buah-buahan, oleh hewan, tapi faktanya enggak, faktanya eh, kenyataannya manusia sendiri yang melakukan pertama-tama menangkap anjing dan menangkap atau mungkin berteman ya tiba-tiba gitu berteman dan menjadikannya untuk teman untuk sarana berburu ya untuk berburu pertama mulai dari situ kemudian akhirnya masih hunter gatherer berubah menjadi bertani permulaannya bertani sekaligus hunter gatherer bersamaan bertani juga beternak juga tapi hunter gatherer juga. Apakah itu wahyu? Ya, itu wahyu sebetulnya. Itu wahyu. Karena kita meyakini revolusi kognitif melibatkan wahyu. Silahkan ada lagi? Ya. Bapak maaf izin bertanya. Saya membaca pengertian filsafat dari Journal of Social Research dari Maret 2023. Itu di situ dijelaskan istilah filsafat merupakan serapan dari bahasa Yunani atau yaitu filosofia yang berasal dari kata filosofien yang berarti mencintai kebijaksanaan. Filosofia berasal dari gabungan kata pien yang berarti cinta dan sophia yang berarti Ya. kebijaksanaan. Berarti ini kita berpikir filsafat itu berpikir lebih kecenderungan ya Pak ya. Kecenderungan apa? Kecenderungan dari suatu masalah gitu. Ya, filsafat itu tugasnya ya para filosof memahami itu filsafat itu tugasnya adalah mempertanyakan. Jadi memang pertanyaan yang dibahas adalah pertanyaan. Karena memang untuk mempertanyakan kita mempelajari segala sesuatu itu secara kritis. Kita menemukan ya hal-hal itu secara kritis. Mencari kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kan
sesuatu yang nah itu sejarah ya. Ketika awal mulanya juga dalam tradisi-tradisi lain tidak menggunakan istilah filsafat karena belum ada ya. Nah, kemudian Socrates memberikan nama, menamai itu pemahaman, pengetahuan, paradigma, sistem pengetahuan itu yang sudah lama ada ya. Filsafat sudah ada di Asia Timur, di Asia Selatan, di Persia, di Mesir kuno, negeri Syam ya, Mesopotamia sampai negeri Syam itu kan Levan ya, the Levan itu sudah ada filsafat ya. Namun kemudian namanya apa? Memang belum ada namanya. Itu menggunakan nama-nama lokal. Kearifan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Kaum sofis di Yunani kuno yang berhadapan dengan Socrates itu menggunakan pengetahuan mereka untuk untuk memutarbalikkan fakta, untuk membuat orang-orang itu menerima rezim yang ada. Ketika itu memang rezimnya demokrasi ya, di Athena itu rezimnya demokrasi, tapi demokrasi berjalan di Athena itu demokrasi yang yang terlihat populisme ya, lebih ke populisme kelihatannya, lebih ke mereka itu sesuatu itu menjadi benar ketika rakyat berhasil, mereka oleh kaum sofis itu berhasil dibuat percaya bahwa itu benar. Nih buktinya saya berhasil meyakinkan orang banyak bahwa ini benar. Berarti ini benar karena mereka akhirnya mau tuh nurut sama saya kan gitu. Kaum sofisnya seperti itu. Nah, maka Socrates menentang itu. Ini nggak boleh begitu. Kalau kayak gitu kan berarti dia nggak bijaksana dong. Tapi memaksakan ya, memanipulasi kebenaran, manipulasi kebijaksanaan, kearifan ya, sehingga atas manipulasi itu maka lahirlah filosofia. Bukan sofianya, tapi filosofia, mencintai kebijaksanaan, mencintai kearifan. Itu kemudian filsafat lahir sebagai disiplin di sini, ya, atau sebagai ilmu. Jadi filsafat dipelajari kemudian secara disiplin. Orang menjadi punya cara untuk mengkader ya, punya cara untuk mengkader, untuk mengader untuk meneruskan ya, melakukan regenerasi para filosof itu dengan cara yang disiplin. Disiplin itu kan maksudnya ada tatanannya, ada SOP-nya gitu ya, ada SOP-nya. Kalau sebelumnya kan nggak ada SOP-nya, dan kita nggak tahu siapa gitu. Jadi mungkin mereka juga menggunakan itu ya. Adalah kisah-kisah itu disampaikan melalui cara-cara tertentu oleh para filosof terdahulu, tapi disampaikan dan kemudian apakah siapa yang dan bagaimana caranya untuk menentukan penerusnya itu nggak ada cara, belum ada cara. Karena masih lokal ya, masing-masing lokal itu. Ya silakan. Presensinya Ya, Pak. jangan lupa ya. Iya, Pak. Baik. Oh ya, Pak, tadi Bapak bilang paradigma itu berangkat dari keyakinan, Pak. Terus apa Enggak ini ya, bedanya enggak kedengeran ya. dengan doktrin, Pak? Kenapa? Oh, doktrin. Oke. Doktrin itu ajaran ya. Nggak kedengeran, Pak. Doktrin itu ajaran. Ini ada perbedaan ya, doktrin, dogma, Eh, dan pengetahuan. Gimana? iya, apa? Ya, perbedaannya doktrin, dogma, dan ya, sejatinya sih sebetulnya ya, kita perhatikan doktrin itu ajaran ya. Doktrin itu ajaran, kita mengajar, menyampaikan. Doktrin isinya sebetulnya dogma. Doktrin itu isinya bisa dogma, yaitu pendapat. Sedangkan epistem atau pengetahuan itu ya isinya pengetahuan.
filsafat itu memberikan ruang bagi doktrin, bagi dogma dan epistem ya atau pengetahuan itu bagi pendapat dan pengetahuan itu untuk bisa berdialektika. Maka doktrin yang keluar bukan lagi doktrin secara kita mengindoktrinisasi orang, mendoktrinkan, mengajarkan secara ya secara doktrin atau apa istilahnya secara mendikte orang ya kita nggak mendikte orang dan nggak memanipulasi pengetahuan ya kalau kita melihat sebuah teks ya kita membaca sebuah teks kita lihat misalnya teks terciptanya manusia yang di Al-Baqarah 30 sampai 39 itu yang diciptakan manusia disebut sebagai manusia atau disebut sebagai yang lain. Apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ya a'udzu minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil Masih ardi khalifah ya. Bukan ini ya, khalifah, bukan manusia gitu ya, bukan insana gitu kan. Bukan nas apa jamaknya insan, bukan basyarun ya. Tunggalnya laki-laki. Ayo. Nah, artinya yang diciptakan di sini dalam Al-Qur'an ayat 30 itu yang Allah memberitahukan kepada para malaikat akan menciptakan khalifah. Apa khalifah? Representasi. Akan ada representasi Tuhan di muka bumi. Akan ada ada makhluk yang superior di atas makhluk lainnya di alam empiris. Jadi alamnya dibagi 4 ya. 4 tapi kan yang 2 itu ini ya. Alam empiris ya. Di atas alam empiris ini apa? Di atas alam empiris kalau kita meninggal kita masuk ke dalam alam barzah ya. Barzah itu kalau kita mimpi itu juga masuknya ke dalam alam barzah. Alam imajinasi. Setelah alam imajinasi alamnya para malaikat. Ya, jadi kita di dalam di dalam malaikat bisa turun ke alam barzah ya. Bangsa jin juga bisa turun ke alam barzah. Bahkan dikatakan bisa turun ke alam empiris. Wallahu alam ya. Tapi itu ketika kita mimpi, kita masuk ke alam barzah atau alam imajinasi. Di atasnya adalah alam para malaikat. Baru kemudian alamnya Allah gitu ya. Nah, alam empiris itu ini. Nah, di alam empiris akan ada makhluk yang bisa mengatur makhluk lain. Itu loh kata Allah. Akan ada makhluk yang bisa mengatur makhluk lain. Sebetulnya yang namanya Homo atau genus Homo itu sudah ada, bukan di Afrika saja. Di wilayah yang sekarang ini Syam, di wilayah Mediterania itu sudah ada. Ya. Manusia-manusia lain dalam spesies yang berbeda. Mereka kira-kira ya seperti yang dikatakan oleh para malaikat itu, atja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka itu menumpahkan darah satu sama lain. Bahkan bukan hanya dalam genus Homo, tapi di simpanse. Simpanse bersamaan dengan sapiens. Simpanse ada di sekitar sapiens juga, dekat karena masih Afrika ya. Tempat ketika Nabi Adam akan dikasih kognisi. Ketika itu masih awal dari penciptaan ya, proses penciptaan. Baru selesai proses evolusi awal di mana spesies-spesies sudah mulai tercipta. Nah, apakah dinosaurus ada di situ? Kita nggak tahu ya. Dinosaurus kan lebih dan ada banyak diskursus lagi nanti kalau dinosaurus itu makhluk reptil besar. Apakah benar reptil atau bukan? Jangan-jangan ternyata mereka berbulu seperti hewan lain dan sebagainya. Itu akan ada lagi di diskursus itu. Karena kita nggak tahu. Nah,
jadi Adam dan Hawa yang bisa jadi golongan, bisa jadi itu yang diciptakannya di Afrika atau tempat yang ya kalau memang dikatakan diciptakan di luar bumi ya. Tapi surga yang dimaksud kan jannah, bukan firdaus. Yang dikatakan. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannata. Jannah, bukan firdausa. Bukan a'rafa. Ya, tapi yang digunakan adalah jannata. Jannah. Sehingga kita bisa memahami kemungkinan teori out of Africa itu real. Atau mungkin teori out of Africa itu empirisnya. Kita nggak tahu di mana kejadian Nabi para malaikat disuruh sujud. Bisa jadi memang tidak di alam empiris. Kalau yang disuruh sujud itu hewan, tumbuhan, tidak bisa mereka menolak juga. Kan kalau Allah memerintahkan kepada kita suruh sholat, kita bisa melanggar nggak? Bisa melanggar. Bisa kita melanggar sholat. Kita bisa untuk tidak mau gitu kan? Kita dilarang untuk minum alkohol, kita bisa minum alkohol. Ya, artinya kita bisa melanggar suatu perintah dan larangan itu, maka kita disuruh. Disuruh itu karena kita bisa melakukan tindakan yang bertentangan dengan perintah dan larangan. Makanya disuruh, makanya dilarang. Kan nggak ada kita, manusia janganlah kamu terbang tanpa alat bantu, kan nggak ada kan? Tapi manusia terbang dengan alat bantu. Dengan atau tidak diperintah manusia kalau terbang pakainya alat bantu. Namanya pesawat, namanya helikopter, namanya apalagi macam-macam. Ya. Kalau kita menyelam di kedalaman tertentu menggunakan alat bantu. Ada nggak larangannya? Jangan berenang kedalaman sekian tanpa alat bantu, nggak ada larangan. Tapi kita melakukan pakai alat bantu kan apa? Kita nggak bisa melakukannya, maka tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Ya. Itu yang ada perintah bukan perintah berpakaian kan? Perintahnya apa? Menutup aurat. Bukan berpakaian. Nah, di sini jelas perintah. Artinya malaikat berarti bisa menolak perintah sujud. Kalau gitu. Tapi kalau melihat dari yang disampaikan Quraisy Shihab memang tidak karena malaikat itu tidak punya inisiatif. Perbedaan malaikat sementara jin itu punya jin dan iblis punya inisiatif. Jadi Allah tahu bahwa iblis itu akan menolak, tapi Allah merintahkan supaya apa? Karena iblis punya pilihan. Itu ya. Kalau yang perkataan malaikat itu tidak punya akal, berarti betul, Pak. Kenapa? Malaikat Apakah itu tidak akal? punya akal. Apakah akal? Apakah akal? Akal itu pikiran, Pak. Nah, akal dalam Al-Quran selalu menggunakan kata kerja ya. Tidak pernah menggunakan kata benda dalam Al-Quran. Ini saya juga tahu dari teman saya, teman senior saya tuh waktu khutbah Jumat dia bilang dalam Al-Quran tidak ada kata akal itu kecuali kata kerja. Gak ada kata akal itu berbentuk kata benda. Akal itu gak ada. Atau mantik nggak ada dalam Al-Quran. Tapi kata kerja, akal, taqilun, tatafakkaru, berpikir. Berakal dan berpikir. Kamu berakal dan kamu berpikir. Jadi berakal dengan berpikir beda. Berarti kalau tidak memiliki ilmu, betul. Kenapa? Berarti gimana, Pak? Malaikat tidak memiliki ilmu yang sama seperti kita. Gini, Bang Manaf, gini. Oh. Namanya ilmu itu ya, ilmu itu kan dibagi ya.
Kalau kita bicara alam empiris, ilmunya berarti ilmu yang empiris ilmunya. Ilmunya empiris karena empiris dia ilmu yang partikular-partikular. Itu kenapa kalau belajar filsafat kita kalau bicara seolah-olah mengatakan Allah tidak tahu ya. Bukan Allah tidak tahu, misalnya gini. Jumlah dedaunan yang jatuh itu memang sesuatu yang partikular. Ya. Itu sama kayak gini deh, lebih gampangnya ya. Kalau ada mangga kita dicuri, terus kita taruh tempel pengumuman, Allah tahu siapa yang nyuri mangga ini. Terus ada lagi orang yang menempel lagi di bawah pengumuman itu, di bawah tempelan kita itu, tapi Allah nggak ngasih tahu siapa yang nyuri. Benar nggak kira-kira? Ya Allah nggak akan ngasih tahu kok. Kecuali kita cari tahu sendiri. Coba. Ada nggak? Coba. Kita punya buah mangga, punya pohon mangga, mangga kita dicuri, kita berdoa, ya Allah kasih tahu siapa yang nyuri buah mangga saya. Kira-kira dijawab nggak sama Allah? Dan ini beneran loh. Kecuali Anda mencari tahu sendiri, nggak akan dikasih tahu. Itu maksudnya kenapa disebut Allah bukan nggak tahu, tapi Allah tidak mengurusi berapa jumlah daun yang jatuh, karena kalau jumlah daun yang jatuh itu Allah itu seperti seolah-olah ingin mengetahui atau seolah-olah mengetahui, dalam artian mengetahuinya secara empiris ya. Allah itu mengetahui secara empiris. Allah mengetahui secara real berapa jumlah daun yang jatuh, maka berarti Allah mengoreksi dong. Boleh nggak Allah dikoreksi? Jumlah daun yang jatuh itu bukan sesuatu yang perlu dihitung kembali. Udah. Kalau Allah melihat lagi hasil alam yang sudah bekerja, berarti Allah bisa dikoreksi. Kalau kita punya pasangan, kemudian kita punya keturunan, anak kita misalnya berbeda dari apa yang kita inginkan. Maunya punya anak yang begini misalnya. Misalnya melihat tampilan fitur dari pasangan kita pengen anakku nanti hidungnya seperti dia misalnya, atau matanya seperti dia. Nggak taunya matanya mata kita ini. Matanya hidung kita gitu. Rambutnya yang kayak dia. Udah gitu perempuan berjilbab, ya tutup dia nggak tahu kan ini. Misalnya seperti itu. Nah, kira-kira itu boleh nggak kita menginginkan koreksi? Allah tidak mengoreksi hasil alam yang sudah diperbuat oleh alam. Allah sudah mengatakan kun fayakun. Sisanya adalah hukum alam. Kita mau mati di mana itu usaha kita. Kita mau mati kapan bahkan ada usaha kita di situ. Dari mana usaha kita? Sebetulnya bukan usaha kita. Malah usaha kita itu sangat kecil bicara kematian. Kita jaga kesehatan misalnya. Kita bersedekah misalnya. Apa amalan-amalan yang disebut memperpanjang usia? Silaturahim, memperpanjang usia dan seterusnya kan? Nah, itu amalan-amalan disebut memanjangkan usia. Nah, amalan-amalan itu adalah usaha kita. Kalau Allah menghendaki, betul usia kita tidak pendek, dalam artian kita dikasih usia yang panjang. Tapi itu bukan tanggal mutlak, ya. Karena ada juga cerita satu dosennya teman saya itu, dia sudah profesor ya. Nah dia ini merokok, dia bilang dokternya yang larang saya merokok itu kan cuma S1, saya profesor. Benar, besoknya meninggal. Serius. Habis ngomong kayak gitu, besok paginya dia meninggal. Iya. Ini beneran loh. Apakah Allah memastikan dia matinya masih lama? Kemudian, apakah memang kebetulan? Enggak. Dia udah kurang ajar gitu loh maksudnya. Dia udah segitu sombongnya, cabut. Dan itu terjadi. Ada juga tetangga saya yang kabarnya dia akan di Jakarta di Tangerang Selatan itu
di Jabodetabek ya ada iuran untuk penyelenggaraan jenazah ya di lingkungan. Ada yang nggak suka penyelenggaraan jenazah itu eh, ketika awal-awal ditarik dikutip ya. Eh, karena dia merasa masih muda, anaknya juga masih baru ya 20 something, itu 20 tahun yang lalu. Belasan tahun yang lalu. Ya kayaknya 20 tahun yang lalu ya. Anaknya masih 20-an masih 20-an tahun sekian ya. Masih baru juga lulus kuliah kemarin. Jadi merasa kalau nggak butuh-butuh banget. Ini kan yang perlu bayar banyak-banyak itu yang sudah tua, yang sudah benar dia bilangnya sudah kayak kakek lah, nenek-nenek udah dikit lagi. Dan nggak taunya dalam waktu jangka berapa lama anak gadisnya itu meninggal. Nggak lama loh, berapa minggu kemudian lah. Masih di bulan itu. Udah saya cabut anak gadis kamu. Saya ambil. Kamu sombong gitu kok. Suruh bayar nggak mau bilangnya. Kalau saya kasih nanti yang meninggal duluan paling yang udah senior udah apa usia orang tuanya. Mana usia orang tua kamu yang meninggal? Anakmu meninggal. Itu kata Allah. Nah, itu. Artinya gini ya. Tadi terkait pengetahuan ya dan manusia itu tetap memilih ya. Tetap memilih. Ada hukum alam. Ada proses hukum alam. Allah tidak menciptakan segala sesuatu bertentangan dengan hukum alam. Enggak. Itu membelah lautan itu tidak bertentangan dengan hukum alam. Makanya ada penjelasan medis terkait Nabi Isa menghidupkan kembali orang mati itu, orang meninggal sudah meninggal kok bisa dihidupkan. Ada yang mengatakan enggak, memang itu mati suri atau itu memang in koma. Dan Nabi Isa menghidupkan kembali, menyembuhkan orang itu dari koma. Ada teori medis seperti itu. Jadi Nabi Isa tidak menghidupkan seperti orang sudah meninggal itu. Orang walaupun ada perdebatan karena loh bukannya sudah dikubur yang bersangkutan itu. Kalau sudah dikubur kan berarti mestinya sudah ketahuan kalau misalnya dia in koma atau mati suri dikubur, mestinya mati beneran, bukan malah hidup. Kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, ada teori medis seperti itu untuk menjelaskan. Ada salah satu pendapat dari dunia medis mengatakan bahwa itu tidak mati, tidak meninggal orangnya. Gitu. Sedikit lagi waktu kita ya. Silakan. Ini teman-teman ada yang di luar ya? Ada yang di luar negeri posisinya? Ada kemarin ya di Taiwan ya. Ya, Kak. Oke. Ya Allah.
Ini ya. Pak dosen mohon izin Pak. Ya, silakan. Bisa di-share terkait tentang materinya Pak, yang berupa PowerPoint Pak. Oh, oke. Saya belum memberikan PowerPoint-nya ke ini ya, ke grup ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, ini sudah kelihatan? Iya kelihatan Pak. Apa yang mau mau ditanya? Begini Pak, tadi dari banyak pertanyaan, apa mudahnya ilmu filsafat tuh kalau dalam Islam tuh hikmah ya Pak ya? Iya. Karena mencari kedalaman terkait tentang sesuatu yang kalau Muslim kan mungkin yang tersurat dan tersirat ya Pak. Iya, itu. Iya, Oh, itu mungkin. maksud. Ya, makasih Pak. Nanti mohon mungkin dibagi di grup Pak ininya. Ya, Pak. ya. Oke. Ya, materinya Pak. Itu ya. Masih ada 4 menit. 4 menit ya. Oke, kalau sudah kita sudahi. Setelah ini pertemuan berikutnya kita akan membahas ontologi ya. Jadi ontologi seperti apa, baru kemudian metafisika dan teologi. Kalau mata kuliah Pancasila lanjut seperti yang di RPS juga sama ya. Kita lihat di RPS-nya nanti. Untuk mata kuliah kita sampai di sini kita nanti ke depan sudah mulai mempelajari tahapan-tahapan bagian-bagian dari filsafat ya. Kita mulai dari ontologi ini RPS saya share dulu sedikit ya. Nah ini ketika kita belajar filsafat dengan saya itu akan seperti ini. Kita yang saya inginkan, yang saya coba salurkan untuk pembelajaran filsafat di perguruan tinggi di level sarjana itu loading ya. Terus sedikit lagi juga selesai kita. Itu ya. Maka yang dibahas adalah cabang-cabangnya dari filsafat. Ya, silakan. Halo. Baik, terima kasih Pak dosen. Perkenalkan saya Dadan Ramdan dari jurusan Ekonomi Syariah. Oh iya. Ini kalau berbicara filsafat atau tokoh-tokoh filsafat itu banyak membahas ilmu-ilmu di masa lampau gitu ya. Jarang sekali para filsafat itu mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin akan terjadi di kemudian hari atau di masa akan datang. Ya, Gimana tanggapannya Pak dosen? Ini Terima kasih. Anda yang kurang melihat perkembangan filsafat sekarang. Kalau Anda bacanya Jürgen Habermas, Anda baca Nurholis Majid, itu kan ya sudah masuk ke dalam masa-masa sekarang. Filosof tetap ada, ya. Terutama para filosof sekarang banyak lebih ke ilmu-ilmu sosial ya, dibanding ke ilmu-ilmu alam. Kenapa? Karena ilmu-ilmu alam ini cenderung kita mulai ada sebagian, terutama di Islam dan di tradisi filsafat Islam, di tradisi Asia, ya di tradisi Timur ada banyak juga yang masih ada lah sejumlah filosof yang membicarakan ilmu alam. Bahkan ini menarik ya, ada terkait hak asasi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan kira-kira bakal punya hak asasi nggak? Sebagai suatu entitas, kecerdasan buatan punya hak nggak? Sepertinya tidak punya. Ya. Kalau tidak, nah ini pembahasan ini dibahas juga dalam filsafat. Itu filsafat, pembahasan filsafat. Itu filsafat juga, masuknya filsafat itu. Apakah punya bagi mereka yang mengusulkan atau punya
Kita kan punya hak asasi hewan. Kita punya hak tumbuhan, lingkungan. Ya, kalau kita memperjuangkan hak-hak hewan, kita harus juga memperjuangkan hak-hak kecerdasan buatan itu karena mereka kira-kira serupa dengan hewan atau mendekati hewan. Karena mereka punya kemandirian, sedikit kemandirian. Mereka punya hak yang sama. Itu. Ya, silakan. Ya, ini udah sedikit lagi juga. Yang berbeda, tapi kan yang membuat kita berbeda dengan apa yang membuat kecerdasan buatan berbeda dengan binatang dan kita kan mereka tidak memiliki perasaan, Pak. Ya, perasaan itu apa? Nah, nanti kita akan bicara juga perasaan itu apa. Perasaan. Ada satu saya nggak tahu ya, apakah itu benar apa namanya benar-benar real satu eksperimentasi itu. Tapi ada satu video eksperimentasi dia kepada anjingnya. Dia mencoba menggunakan nada yang kasar, nada yang keras, tapi ucapannya kalimat-kalimat baik. Nah, kemudian sebaliknya, nada yang baik, tapi kalimat-kalimatnya, kosakatanya yang jelek, yang buruk. Ternyata anjingnya itu lebih merespon pada nada, intonasi daripada kosakata. Berarti anjing ini nggak punya perasaan dong ya. Dia hanya memahami nada, intonasi, dan huruf vokal. Bukan memahami kosakata, nggak ada semiotikanya. Kalau kita kan pakai semiotika, pakai konotasi-konotasi, kita tahu itu. Ternyata anjing kan nggak tahu itu. Tapi anjing punya hak, itu boleh nggak mukulin anjing sampai mati? Atau kita boleh nggak menyiksa kucing? Kucingnya juga nggak tahu, dia lebih tahu pada intonasi. Nah, kira-kira seperti itu. Mereka punya perasaan, emosi itu ada nggak? Emosi itu bukan itu. Perdebatan juga, karena kalau nggak salah di dalam ini ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ya, yang saya pernah dengar itu hewan itu tidak diputus masuk surga atau masuk neraka karena nggak ada yang masuk neraka. Ada yang nggak masuk surga tapi nggak ada yang masuk neraka. Hewan ya. Kalau hewan itu tidak diketahui apakah mereka sama kayak kita. Ruhnya nggak sama kita. Tapi kita hak hewan itu dijaga. Di Islam dijaga hak hewan. Kalau kita kurban, proses pemotongan hewan kurban kan nggak boleh di hadapan sesama hewannya, sesama hewan kurban di tempat yang berbeda. Ada penutupnya, kemudian caranya caranya menyembelih, yang syar'i itu seperti apa? Itu ada tata caranya. Memperlakukan hewan, memperlakukan kuda, memperlakukan unta untuk tunggangan dan sebagainya. Ada tata caranya, ada etikanya, ke hewan itu seperti apa dan seterusnya. Yang membuat kita, apakah mereka punya perasaan? Hewan tidak punya empati. Kalau kita lihat sapi melihat potongan daging sapi, dia tidak peduli dan tidak berupaya untuk membela sapi yang dipotong tubuhnya itu. Dia berarti sapi tidak punya empati. Oke. Kita sepakati itu dulu. Yang jelas di semester ini kita untuk mata kuliah filsafat saya akan menyampaikan ya tema-tema. Ya, saya tidak akan banyak bicara tentang orangnya. Khawatir nanti karena gini, teman-teman kan akan belajar filsafat ilmu kalau nggak salah ya di kurikulum kita ada filsafat ilmu nanti semester berikutnya. Kalau belajar filsafat ilmu itu masuk ke ontologi ilmu, epistemologi ilmu dan seterusnya. Filsafat sebagai paradigma, sebagai sistem pengetahuan. Kalau kita belum punya pegangan tentang apa ontologi, apa epistemologi, kita nggak akan siap belajar filsafat ilmu, gitu ya. Seperti itu penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi